mahasiswa di sebuah universitas negeri di sebuah kampus yang berada di kota Bandung. Biasanya sore hari aku biasanya sudah mulai pulang karena saat itu kegiatan sudah selesai. Namun pada saat itu turun hujan deras. Karena aku naik motor, mau tidak mau aku harus menunggu hujan reda dulu. Selain itu rumahku agak jauh, di daerah Cicahem. Aku nongkrong di kantin kampus dengan teman-temanku sambil menunggu hujan. Lama kami mengobrol dan sambil bermain kartu. Namun hujan tak kunjung reda. Satu persatu mahasiswa di kantin kampus mulai pergi. Beberapa kios juga sudah mulai tutup. Hanya tersisa aku dan temanku yang menunggu hujan reda. Akhirnya jam 8 malam hujan mulai berubah menjadi gerimis. Karena sudah kemalaman, aku memutuskan untuk pulang saja walau gerimis. Namun di tengah jalan, gerimis tadi berubah menjadi hujan deras. Dalam sekejap, seluruh pakaianku berubah basah kuyup. Terlintas dalam pikiranku untuk berteduh di pinggir jalan, tapi aku mengurungkan niat, mengingat waktu sudah terlalu malam. Selain itu, sudah tanggung juga, sudah basah kuyup. Jadi aku dengan pelan-pelan mengendarai motor menerobos hujan deras. Aku tidak mau mengebut karena jalanan licin sekali, dan aku takut terjatuh. Selain itu juga, aku tidak bisa mengebut karena jalanan yang padat merayap, yang seharusnya ketika hujan membuat hujan sepi, tapi ini malah sebaliknya sangat macet. Mungkin lagi ada banjir, pikirku. Di tengah pikiranku itu, aku tiba-tiba teringat dengan sebuah jalan memotong jalan. Ya, jalan pintas itu melewati sebuah kompleks tentara. Jadi menurut perkiraanku jalanan itu pasti sepi. Dan benar saja, ketika aku membelokkan motor, tidak terlihat adanya antrian kendaraan ataupun lalu lalang kendaraan roda 4. Aku dengan pelan melajukan motorku karena takut mengganggu karena suara knalpotku berisik. Di jalan utama aku melihat keadaan kompleks memang sudah sepi. Setelah melewati beberapa perempatan, aku melaju di jalan lebih kecil dan gelap. Nantinya jalan kecil ini akan berujung di sebuah gang dan akan menembus kembali di jalan raya. Pada jalan raya ini lampu penerangan jalan semakin jarang. Jadi aku mengendalikan motorku dengan sangat hati-hati karena takut ada lubang. Karena aku melewati polisi tidur, tiba-tiba lampu motorku menyorot kepada seseorang yang sedang berdiri tegak jauh di depanku. Sosok itu berdiri di pos jaga. Ada yang aneh dengan sosok itu. Dia seperti sedang hormat ke arahku. Namun aku masih kurang jelas melihatnya. Sosok itu berada jauh di depanku, sementara kondisi penerangan jalan juga kurang. Ketika jarak aku sudah dekat dengannya, sosok itu mulai terlihat jelas dan sosok itu adalah seorang tentara. Aku mengenali dari helm tentara yang dipakainya. Anehnya dia cuma sendiri. Dan dia membatu seperti patung. Dan tentara itu masih dalam sikap hormat. Aku tidak mau berpikir macam-macam. Aku berpikir kalau yang berada di depanku adalah sebuah patung tentara yang memang ada di situ. Jadi aku melajukan motorku untuk melewatinya. Aku memang jarang lewat sini, tapi seingatku di pos jaga itu tidak ada patung. Sekarang motorku hanya tinggal melewati satu rumah untuk melewati di pos jaga itu.
bergerak sampai terlepas dari lehernya. Dan akhirnya kepala itu jatuh ke tanah dan aku pun berteriak ketakutan. Aku memutar balik motorku dan mengendarai sekencang-kencangnya seperti orang gila. Yang ada dalam pikiranku sebisa mungkin aku dapat menjauh dari sana. Aku hampir terjatuh karena melewati polisi tidur dalam keadaan melaju sangat kencang. Aku masih mengebut membabi buta mencari keramaian, dan dalam hitungan detik pada saat itu aku sudah keluar dari komplek dan kembali ke jalan raya yang macet tadi. Udara dingin dan perasaan syok yang aku alami membuat tanganku gemetar sehingga aku tidak dapat memegang kemudi motorku. Aku memutuskan untuk ke pinggir dulu di sebuah warung kopi. Kepada penjaga warung kopi aku bercerita bahwa aku baru saja melihat hantu tentara kepala buntung. Dia awalnya tidak percaya, namun ketika setelah aku selesai berkata kalau aku melihat hantu itu di sekitar komplek tentara, dia pun mulai serius menanggapiku. Penjaga warung itu bilang, komplek tentara itu emang angker, tapi dia baru mendengar cerita tentang hantu tentara kepala buntung. Karena yang biasa dia dengar hanyalah